Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari ini, sehingga saya juga akan melanjutkan dari 2 Petrus pasal yang pertama, mulai dengan ayat yang ketiga sampai dengan ke-11. Saya akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, hamba boleh mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini. Ajar kami, anak-anak-Mu, senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih atas hari yang Tuhan berikan, dan ajar kami untuk menggunakan hari yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan berkuasalah, bahkan berkaryalah melalui kehidupan anak-anak-Mu. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Berkati pembacaan akan firman-Mu. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan dari 2 Petrus pasal yang pertama, mulai dengan ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kuasa ilahi Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada saya dan saudara orang-orang Kristen segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia. Saya dan saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah memperoleh iman yang dibenarkan Allah melalui Yesus Kristus, kita juga sudah dianugerahi kuasa ilahi oleh Allah, saudara. Saya dan saudara diberikan anugerah yang berupa kuasa ilahi dari Allah sendiri. Dan itu sangat penting bagi kehidupan saya dan saudara sebagai orang Kristen, untuk mengerti jikalau kita sudah dianugerahi, diberi Allah, kuasa Allah sendiri, yang disebut sebagai kuasa ilahi yang ajaib. Dengan kuasa Allah, dengan kuasa ilahi yang ajaib, kita akan disanggupkan untuk hidup sebagaimana orang yang sudah dibenarkan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita akan disanggupkan untuk hidup sebagai hamba-hamba kebenaran, hamba-hamba yang mentaati kebenaran Allah, hamba-hamba yang mentaati firman Tuhan, ya. Dan ini saudara, di dalam kuasa ilahi ini segala sesuatu sudah dianugerahkan kepada saya dan saudara. Dan bagian saya dan saudara adalah mempertumbuhkan, mengembangkan dari apa yang Tuhan sudah berikan dan sediakan, agar saya dan saudara bisa hidup saleh. Hidup saleh itu adalah hidup yang mencerminkan bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan, ya. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, dan kita terus bertumbuh akan pengenalan kita kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang di dalam kuasa-Nya itu telah memanggil saya dan saudara untuk kita juga dijadikan manusia baru. Di ayat keempat dikatakan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada saya dan saudara janji-janji yang berharga. Saya dan saudara oleh Allah di dalam kuasa ilahinya sudah dianugerahi janji-janji, ya. Janji-janji yang dari Allah sendiri, yang berharga dikatakan di sini, ya. Janji-janji yang berharga dan sangat besar, Supaya apa saudara dikatakan di sini? Supaya oleh janji-janji itu saya dan saudara boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi.
dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Kalau saya dan saudara sebagai orang Kristen menyadari kita sudah dibenarkan Allah di dalam Yesus Kristus, kita tidak akan hidup menuruti hawa nafsu duniawi yang membinasakan, yang mematikan. Kalau saya dan saudara sebagai orang Kristen, orang yang sudah dibenarkan Allah di dalam Yesus Kristus dan masih hidup di dalam hawa nafsu duniawi Anda harus kembali mempelajari Alkitab. Anda harus kembali bertanya kepada diri Anda sendiri, bagaimana Anda bisa menjadi orang Kristen? Karena yang saudara alami saat ini, kehidupan yang Anda hidupi saat ini tidak sesuai yang diajarkan oleh Alkitab. Setelah saya dan saudara dibenarkan Allah di dalam Yesus Kristus, kita juga diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk saya dan saudara dimampukan Allah hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba kebenaran, untuk mengambil bagian dalam satu kehidupan yang mulia dalam kodrat ilahi Allah. Ya. Hidup sebagai anak-anak Allah bukan hidup yang menuruti hawa nafsu duniawi lagi. Itu adalah bagian kehidupan lama kita sebelum kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Dan di ayat yang kelima, justru karena itu, kalau saudara simak dari 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima, justru karena itu, ya, kamu, saya, Anda semua orang Kristen diperintahkan untuk apa, saudara? Supaya kita orang Kristen dengan sungguh-sungguh berusaha, ya. Dengan sungguh-sungguh berusaha, bukan bermalas-malasan, bukan seenaknya, tetapi dengan sungguh berusaha untuk menambah kepada iman yang sudah dianugerahkan kepada saya dan saudara, itu kebajikan. Ingat, iman itu adalah anugerah Tuhan. Iman itu sudah dianugerahkan kepada saya dan saudara untuk percaya kepada Yesus Kristus, dan iman itu juga diperintahkan agar ditambahi dengan kebajikan. Kebajikan adalah perbuatan yang berdasarkan moral yang baik, ya. Jadi satu kehidupan Kristen yang memang memiliki moral yang baik. Kalau moral yang bobrok itu tidak diajarkan oleh Alkitab, ya. Jadi jangan jadi orang Kristen yang bermoral bobrok, tapi jadilah orang Kristen yang bermoral baik. Perilakunya berisikan moral yang baik dan mendamai, dan kepada kebajikan pengetahuan, ya. Jadi orang Kristen itu tidak selesai belajar Alkitab, tidak selesai terus bertumbuh di dalam pengertian kita, tetapi di sini diperintahkan harus berusaha dengan sungguh-sungguh, ya. Apakah saat ini saudara masih berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempertumbuhkan iman Anda itu dengan kebajikan, dan kebajikan itu dengan pengetahuan? Saya hanya ingin mengoreksi diri saya dan diri Anda sebagai orang Kristen. Apakah Anda masih menjadi murid Alkitab? Atau jadi murid Alkitab kalau di gereja aja, hanya beberapa menit? Anda seharusnya jadi murid Alkitab itu dari hari ke hari, ya. Jangan nunggu hari Minggu aja, ya. Karena di sini Anda dan saya diperintahkan sebagai orang Kristen harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menumbuhkan pengetahuan kita, pengetahuan tentang Allah, tentang Yesus Kristus, dan tentang bagaimana saya dan saudara hidup di dalam kebenaran sebagai anak-anak Allah, ya. Dan kepada pengetahuan, agar saya dan saudara juga dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan penguasaan diri, ya. Kita diperintahkan untuk menambahkan belajar bagaimana menguasai diri. Tidak bisa, saya kan orangnya emosian, ya. Ya tidak bisa dirubah. Tidak demikian sebenarnya kalau Anda menjadi murid Alkitab, saudara, ya. Alkitab memerintahkan Anda untuk dengan sungguh-sungguh bertumbuh, untuk saudara juga akhirnya bisa menguasai diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan, ya. Jadi terus apa yang sudah dengan sungguh-sungguh itu kita usahakan, kita lakukan,
kita pelajari, tekun, tidak berhenti. Terus menerus ya, berkepanjangan kita lakukan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Bagaimana saya dan saudara hidup saleh, hidup di dalam Tuhan, hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup sebagai hamba kebenaran. Dan di ayat 7, dan kepada kesalehan, kasih. Kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Kasih itu istilahnya bungkus daripada kekristenan. Saudara pernah tahu ada hamba Tuhan yang begitu benci kepada hamba Tuhan yang lain? Wah, itu sebetulnya sangat disayangkan dan menyedihkan. Tidak menjadi kesaksian yang baik, justru menjadi kesaksian yang menggagalkan kekristenan. Biarlah saya dan saudara sebagai orang Kristen awam, sebagai hamba Tuhan, kita juga mau belajar Alkitab, mentaati Alkitab, agar kita masing-masing menumbuhkan kasih baik di antara saudara dan kepada semua orang. Ya. Jangan saudara berkata, aku tuh justru benci kepada orang Kristen. Orang Kristen itu jahat sekali. Jangan jadi orang Kristen yang jahat, jangan jadi orang Kristen yang membenci orang Kristen. Biarlah setiap orang Kristen mau dengan sungguh-sungguh berusaha menjadi murid Alkitab. Ya, bertumbuh ya, digali ini Alkitab disediakan untuk modal hidup saya dan hidup saudara, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang memang mentaati firman Tuhan. Karena segala apa yang kita perlukan, saudara, bagaimana saya dan saudara harus hidup sebagai anak-anak Tuhan, ada di dalam Alkitab ini. Oleh karena itu, kita harus bertumbuh di dalam pengetahuan kita. Itu perintah Alkitab sendiri. Harus dengan sungguh-sungguh kita mau belajar, agar kita akhirnya hidup sesuai dengan apa yang sudah Allah harapkan, untuk mengambil bagian di dalam kodrat ilahi itu. Di ayat ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu, ya, apa yang dideskripsikan mulai dari ayat 5 sampai dengan ayat ke-7. Di situ apa saudara? Ada iman, ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, ada kesalehan, ada kasih akan saudara, ada kasih akan semua orang. Kalau ini semua ada pada kita dan terus bertumbuh, ya, terus bagaikan saudara ngairin air terus, ya, bertumbuh tidak berhenti. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, perhatikan dengan baik-baik saudara, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya dan saudara, baik sebagai orang Kristen maupun hamba Tuhan Kristen, kalau mau kita berhasil di dalam kekristenan kita, ini semua harus kita lakukan, saudara. Ini semua harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh, ini semua harus kita praktekkan. Ya. Baca kembali, itu bukan ucapan saya, tetapi saya hanya menyampaikan apa yang ada di ayat ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan saya dan Tuhan saudara. Ya. Saya dan saudara akan dibuat berhasil untuk mengenal juru selamat kita dengan mempraktekkan apa yang sudah dideskripsikan di ayat 5 sampai dengan yang 7. Di ayat ke-9, ini adalah perintah dan peringatan juga, saudara. Perhatikan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya, mungkin memiliki hampir semuanya, tidak memiliki semuanya, kurang satu, tidak demikian. Yang dikatakan tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya, artinya seharusnya saya dan saudara diharuskan, dituntut untuk memiliki semuanya, ya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, ya. Buta dan picik, ya. Kalau saya tidak mau mentaati
dan menambahkan kepada iman saya kebajikan, kebajikan pengetahuan, pengetahuan penguasaan diri ketekunan, ketekunan kesalehan, kesalehan kasih akan saudara-saudara, kasih saudara-saudara akan kasih semua orang. Kita dikatakan buta, kita picik, kita lupa bahwa dosa-dosa kita sebenarnya sudah dihapuskan oleh Tuhan. Kita lupa kalau kita sekarang menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran, yang sebenarnya sudah dianugerahi segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup di dalam kekudusan, untuk hidup di dalam kodrat ilahi Allah. Jangan menjadi orang Kristen yang oleh Alkitab dikatakan buta dan picik, ya, karena tidak mau mentaati Alkitab. Di bagian ini khususnya, saudara. Ayat ke-10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Kembali di sini ada usaha yang sungguh-sungguh, tidak seenaknya aja, saudara. Apakah Anda orang Kristen yang seenaknya ada, semau gue hidup sebagai orang Kristen? Seenaknya gue mau baca Alkitab atau tidak, seenaknya gue mau berdoa, mau ke gereja atau tidak. Tidak, saudara. Tidak demikian. Jadilah orang Kristen yang berusaha dengan sungguh-sungguh, karena ini perintah Alkitab, supaya panggilan Allah terhadap saya dan terhadap saudara itu, pilihan Allah terhadap saya dan terhadap saudara untuk diselamatkan, dikuduskan, dan ditumbuhkan di dalam Yesus itu benar-benar terjadi, saudara. Benar-benar menjadi progres dalam kehidupan kita, sehingga saya dan saudara tidak akan tersandung. Tidak akan tersandung. Kalau saya dan saudara mau hidup sebagai orang Kristen, tidak tersandung, kita harus usahakan ini semua dengan sungguh-sungguh. Di ayat ke-11 saya akan selesaikan di sini. Dengan demikian, kepada kamu, kepada saya, kepada saudara, kepada orang Kristen akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi dengan demikian, setelah saya dan saudara mau mentaati dengan sungguh-sungguh, mengusahakan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah dideskripsikan di sini, kita akan diberi keberhasilan hidup sebagai orang Kristen. Kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kembali sebetulnya, tujuan saya dan tujuan saudara di dalam kekristenan ini adalah mengenal siapa Allah, siapa Yesus, dan terus bertumbuh. Pengenalan kita dibuktikan dengan praktek-praktek kita yang dengan sungguh-sungguh itu mau mempelajari Alkitab. Ya, itu kita curahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saat ini semoga saudara yang sudah mendengar tidak menjadi orang Kristen yang asal-asalan lagi. Ya, kalau saat ini Anda lagi ogah-ogahan atau lagi dalam keadaan yang down, biarlah saudara juga mau diingatkan. Saudara di dalam anugerah Yesus Kristus sudah dibenarkan Allah untuk menjadi hamba-hamba kebenaran, yang apa segala sesuatu yang Anda perlukan sudah disediakan Allah. Ya. Di dalam anugerahnya, Allah sudah menyediakan dan akan memampukan Anda untuk bisa melakukan kehidupan seperti yang Allah kehendaki di dalam kodrat ilahi, yang mana saya dan saudara sudah dipanggil untuk dikuduskan. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara semua, dan jadilah orang-orang yang senantiasa merindukan Tuhan, firman Tuhan, dan persekutuan dengan Tuhan. Ingat, kita hidup di dalam medan peperangan, agar kita senantiasa waspada. Amin.